Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yania Plecia dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen perusahaan industri, yaitu mengenai Human Resource Management. Sebelumnya, kita akan masuk ke pengertian Human Resource Management. Apa itu Human Resource Management? Jadi, Human Resource Management adalah proses manajemen yang dilakukan untuk mengatur sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan tersebut secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya sendiri itu yang pertama ada untuk sumber keuntungan kompetitif, yang kedua itu penting untuk strategi organisasi, dan ketiga itu mempengaruhi performance dari suatu organisasi. Nah, bagaimana suatu organisasi memperlakukan orang-orang atau karyawannya itu akan mempengaruhi bagaimana juga performance atau performa dari suatu organisasi tersebut. Ini merupakan proses dari Human Resource Management. Jadi itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu ada identify and select competent employees. Yang kedua itu ada provide employees with up-to-date skills and knowledge. Yang ketiga itu ada retain competent and high-performing employees. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu identify and select competent employees. Jadi, penting bagi organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi serta memilih pekerja yang kompeten menyesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Nah, fase yang pertama dari proses HRM itu ada Human Resource Planning. Nah, proses ini itu di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah orang yang cukup di posisi dan waktu yang tepat. Nah, proses planning itu untuk menghindari organisasi mengalami kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia atau pekerjaannya. Nah, planning ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pertama, assessing current human resources, dan yang kedua itu ada meeting future HR needs. Jadi, manajer itu memulai planning dengan melakukan pendataan terhadap jumlah serta keadaan pekerja yang ada. Jadi yang pertama itu dimulai dari analisis job atau job analisisnya. Jadi itu biasanya disertai seperti menganalisis apa sih pekerjaannya, lalu dilanjutkan dengan job description. Jadi setelah melakukan analisis pekerjaan itu biasanya dapat mengidentifikasi juga job description masing-masing setiap posisi pekerjaan. Setelah itu didapatkan juga job specification untuk menentukan kualifikasi minimum apa sih yang harus dimiliki oleh pekerja. Nah, manajer juga harus dapat memprediksikan berapa banyak sumber daya manusia yang mereka butuhkan untuk direkrut berdasarkan tujuan dari suatu organisasi tersebut. Biasanya demand untuk pekerja yang meningkat itu menghasilkan juga demand yang meningkat untuk produk atau jasa dari organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada proses rekrutmen atau dekrutmen. Nah, proses ini itu kalau untuk rekrutmen itu dilakukan saat suatu organisasi itu mengalami shortage sumber daya manusia dengan melakukan seleksi dari para orang yang mendaftar. Nah, sedangkan kalau rekrutmen sendiri itu dilakukan saat organisasi itu mengalami kelebihan pekerja, jadi diatasi dengan cara mengurangi tenaga kerja suatu organisasinya. Akan tetapi rekrutmen itu tidak seluruhnya mengenai pemecatan pekerja, terdapat beberapa jenis rekrutmen seperti itu layoffs. Nah, layoffs itu untuk memberhentikan suatu pekerja secara temporari, bisa dalam jangka waktu hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun sampai saat yang ditentukan menyesuaikan kondisi dari organisasinya. Yang kedua itu ada transfer. Kalau transfer itu untuk memindahkan pekerja dari ke divisi lain, baik yang memiliki tingkatan posisi setara dengan pekerjaan sebelumnya atau bahkan di bawahnya atau mungkin di atasnya. Ini juga menyesuaikan kondisi organisasi, dan lain-lainnya itu ada seperti attrition, early retirement, job sharing, reduced work weeks, dan lainnya. Nah, ini semua dilakukan untuk menyeimbangkan pekerjaan di suatu organisasi. Nah, untuk tahapan ketiga itu ada selection. Jadi tahap seleksi ini tuh ketika suatu organisasi sudah memiliki banyak kandidat untuk organisasinya, manajer tuh harus melakukan proses seleksi terhadap kandidat-kandidat tersebut dengan memilih pekerja yang memiliki kualifikasi paling bagus. Tentunya dalam proses ini tuh manajer harus menentukan dengan teliti proses penyeleksian ini supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh suatu organisasi. Jadi jangan sampai manajer itu merekrut orang yang salah atau bahkan tidak merekrut orang yang semestinya memiliki kinerja yang bagus. Nah, yang kedua, di bagian yang kedua ini, setelah suatu organisasi itu berhasil meng-hire pekerja yang berkompeten aja itu belum cukup. Suatu organisasi itu harus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dari pekerja yang baru di-hire tersebut dengan melakukan orientasi dan training. Nah, orientasi itu dilakukan untuk pekerja-pekerja baru dalam rangka memperkenalkan mereka terhadap pekerjaan serta organisasi mereka yang mereka miliki pada saat itu. Nah, jadi orientasi itu dilakukan oleh masing-masing company itu yang pasti berbeda-beda tergantung company-nya. Ada yang melakukan perkenalan dengan bantuan pekerja lebih senior, ada yang mengadakan orientasi dengan jangka waktu yang cukup lama, dan lainnya. Nah,
Kalau untuk training sendiri itu adalah pelatihan untuk para pekerja yang sangat penting laksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Nah, untuk tahapan yang ketiga, itu untuk mempertahankan pekerja yang berkompeten dan memiliki performa yang bagus. Tahapannya itu yang pertama ada performance management. Jadi manajer perlu mengetahui apakah pekerja itu melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Biasanya terdapat standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pekerjanya. Yang kedua itu ada compensation and benefits. Jadi manajer dapat memberikan apresiasi kepada pekerja yang lebih kompeten dengan cara memberikan kompensasi dan juga benefit lainnya. Dengan ini, pekerja yang lebih berkompeten itu tentu akan merasa lebih bersemangat dan juga merasa dihargai atas pekerjaan yang mereka lakukan, serta dapat menjadi motivasi bagi pekerja yang kurang kompeten untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, atau yang terakhir itu adalah career development. Jadi, suatu proses perkembangan karir pada suatu pekerja itu dilihat setelah direkrut dan diberikan pengenalan dan training dan sebagainya. Di sini manajer melihat apakah suatu pekerja tersebut mengalami peningkatan kinerja atau tidak. Nah, untuk perusahaan yang saya ambil pada materi kali ini itu adalah perusahaan Starbucks. Jadi Starbucks merupakan perusahaan yang menjual minuman dan juga menjual makanan. Nah, Starbucks itu merupakan perusahaan yang sangat mementingkan para pekerjanya atau employee-nya, termasuk dan juga dia termasuk perusahaan yang cukup ketat mengenai pentingnya menyenangkan pelanggan. Prinsip dia itu perusahaan yang di bidang jasa, makanan dan minuman itu tidak akan bisa berkembang kalau bukan karena pelanggannya. Maka dari itu, untuk memuaskan pelanggannya, maka upaya yang dilakukan Starbucks adalah yang pertama adalah meningkatkan kualitas para pekerjanya. Juga Starbucks sendiri itu tidak memberlakukan franchise supaya manajemennya itu hanya berpusat pada satu sehingga tetap dapat terkontrol dengan baik. Nah, untuk tahapan yang pertama, jadi perusahaan Starbucks sendiri juga melakukan human resource planning. Jadi manajer itu telah melakukan planning dan dia melakukan itu manajer itu melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap keterampilan, tugas, tanggung jawab, dan kemampuan yang dibutuhkan seorang karyawan dan biasanya itu barista Starbucks sendiri. Nah, informasi tersebut dikumpulkan untuk analisis pekerjaan, dia membuat job desk, kualifikasi, dan juga job specification. Nah, setelah itu, dia melakukan open recruitment. Biasanya itu dilakukan 8-10 minggu sebelum retail baru itu dibuka. Nah, tapi dia juga bisa melakukan open recruitment pada saat-saat lain, menyesuaikan dengan kondisi organisasinya. Nah, open recruitment ini biasanya dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen oleh para pekerjanya dan juga dilakukan sesi interview. Nah, sedangkan kalau di rekrutmen sendiri sebenarnya perusahaan Starbucks itu berusaha memaksimalkan kemampuan manajemen mereka untuk mengurangi pertukaran posisi pekerja yang biasanya dilakukan perusahaan lain. Nah, yang untuk mengatasi ketidakseimbangan. Jadi dia berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin agar tidak melakukan rekrutmen ini. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah melakukan open recruitment, mereka itu biasa melakukan seleksi. Nah, pemilihan itu dilakukan dengan cara mengevaluasi berdasarkan keterampilan dan kualifikasi mereka. Keterampilan tinggi adalah kriteria yang tentunya dicari oleh perusahaan Starbucks, dikarenakan supaya mereka tidak perlu terus-menerus melakukan pelatihan terhadap karyawan tersebut. Karyawan yang memiliki keterampilan tinggi diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan baik. Nah, mungkin beberapa kriteria yang diharapkan oleh perusahaan Starbucks itu adalah karyawan yang mampu beradaptasi, yang memiliki kehandalan tinggi, dan juga kemampuan bekerja yang tinggi. Nah, selanjutnya, perusahaan Starbucks itu juga melakukan dua hal ini, yaitu orientasi dan juga pelatihan atau training. Nah, kalau orientasi itu ada pelatihan awal seperti orientasi untuk karyawan baru itu, nama-namanya ada seperti Starbucks New Partner Orientation and Immersion, dan juga ada First Impression yang di training dilakukan atau orientasi untuk dari Starbucks ini. Orientasi ini untuk berguna untuk memperkenalkan Starbucks dan visi misi Starbucks dan lain sebagainya. Seperti di orientasi ini juga karyawan jadi mendapatkan bahwa ternyata moto dari baristanya itu adalah just say yes untuk permintaan pelanggan. Jadi mereka dituntut untuk dapat melakukan apa yang di request, mungkin biasanya minuman oleh pelanggan itu. Dan juga mereka belajar harus ramah, mereka harus belajar bahwa lancaran komunikasi itu penting, dan juga bagi para atasannya itu diberikan hak atau kesempatan untuk mengutarakan pendapat serta keluhan-keluhan. Nah, sedangkan kalau untuk training itu adanya pelatihan khusus yang diadakan untuk karyawan Starbucks sendiri. Jadi kalau untuk motto workshop mereka sendiri itu ada Brewing the Perfect Cup. Nah, akan tetapi
pelatihan mereka itu tidak semuanya mengenai bagaimana cara membuat minuman atau makanan yang baik, akan tetapi ada juga pelatihan-pelatihan lain seperti mungkin yang pertama itu salah satunya seperti pelatihan untuk orientasi tadi, yang untuk mengajarkan visi misi, pengetahuan dasar, tujuan, rules, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan untuk pemberian pengetahuan kembali kepada karyawan-karyawan yang sudah memang bekerja di situ mungkin itu cukup lama. Nah, ini dilakukan supaya karyawan itu akan tetap ingat mengenai perusahaan mereka atau perusahaan Starbucks tersebut. Nah, selanjutnya pelatihan itu mungkin bisa saja diberikan saat misalnya salah satu contohnya seperti ada perubahan teknologi yang lumayan signifikan. Jadi Starbucks tidak ingin karyawannya itu ketinggalan terhadap perkembangan ini sehingga dia melakukan pelatihan terhadap karyawan-karyawannya. Lalu pelatihan juga dapat dilakukan saat karyawan naik pangkat atau mendapatkan promotion serta harus mengajarkan tanggung jawabnya. Dan juga selain itu ada pelatihan intensif seperti mungkin penjelasan sejarah kopi, layanan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga pelatihan keterampilan interpersonal. Jadi ini tuh gunanya untuk meningkatkan harga diri karyawan, lalu meningkatkan rasa selalu memperhatikan dan juga meminta bantuan jika memerlukan. Jadi orientasi dan training itu dapat dilihat kan dari jumlahnya itu cukup banyak yang disediakan oleh perusahaan Starbucks kepada pekerjanya. Nah, ini membuktikan bahwa perusahaan Starbucks itu sangat mementingkan para pekerjanya. Nah, selain itu seperti untuk training-training atau orientasinya itu mereka biasanya terutama untuk cabang yang baru, mereka biasanya mengirim tim yang lebih senior atau lebih berpengalaman untuk melatih mereka secara langsung. Nah, selanjutnya untuk tahap yang ketiga itu mereka mempertahankan pekerja yang berkompeten dan memiliki performa yang bagus. Nah, yang pertama itu lewat melakukan evaluasi berdasarkan standar perusahaan Starbucks sendiri. Nah, setelah melakukan evaluasi performa, mereka itu memberikan kompensasi juga dan juga benefit-benefit yang menguntungkan para pekerjanya. Tapi tidak hanya full-time staff aja yang memiliki keuntungan, akan tetapi mereka juga menghargai para part-time staff yang bekerja di Starbucks tersebut. Mereka itu mendapatkan asuransi kesehatan, kehidupan kerjanya lebih fleksibel, terus asuransi penglihatan dan gigi, lalu ada gaji tambahan untuk lembur, ada juga program perawatan lansia, ada juga program yang membantu untuk permasalahan finansial dari pekerjanya, dan juga seperti lain-lainnya itu seperti cuti berbayar maupun cuti untuk seperti cuti liburan, cuti sakit, dan lainnya, itu tentunya tapi ada batasan tertentu di 1 tahunnya. Lalu ada juga parental leave, itu pekerja yang habis melahirkan untuk mengurusi anaknya. Juga ada benefit lainnya itu edukasi bagi barista atau pekerja di Starbucks yang ingin melanjutkan edukasinya. Nah, setelah itu, setelah melalui proses human resource planning yang cukup banyak itu, mereka itu melihat dari career development para pekerja di Starbucks itu. Jadi mereka membuat perusahaan Starbucks itu dari situ mereka membuat jadinya karyawan Starbucks itu mengalami pengembangan karir yang baik. Dapat dilihat itu dari kinerja para karyawannya serta Starbucks sendiri yang sampai sekarang masih terkenal dan ramai dikunjungi oleh pelanggan. Nah, berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.